apakah yang kita lakukan hari ini adalah untuk menjamin orang Sulawesi Tengah, Sulawesi, dan Indonesia besok tidak boleh terganggu makanan. Ini masalah yang sangat strategis, fundamental. Apa yang dilakukan kalau kita kerja pertanian itu menembus langit dan berujung di barat. Kenapa? Karena pertanian itu makanan. Kau bisa punya uang banyak, kau punya mobil mewah, kau punya rumah di mana-mana. Kalau kau nggak bisa makan, saudara bisa apa? Dan pertanian tidak boleh egois. Tidak hanya milik orang kaya, pejabat, tidak. Semua sama. Mengurusi pertanian di segalanya, men. Bukan hanya makan. Mengurusi pertanian itu lapangan kerja. Orang yang bisa marah kalau makanannya kurang, atau khawatir besok akan bersorak. Kalau mau lihat daerahmu baik, Pak Camat, Pak Desa, Pak Bupati, Pak Gubernur, benahi pertanian. Pertanian itu bagaikan merpati putih yang tak pernah ingkar janji. Peran dan tanggung jawab dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam memberikan sumbangan sektor tanaman pangan hortikultura dalam pengentasan kemiskinan juga penanggulangan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya. Berbicara soal kemiskinan, sektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan sektor yang berperan penting baik dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan itu sektor tanaman pangan agak besar. Nah, perlu intervensi program yang diharapkan mampu mengangkat sedikit perekonomian masyarakat khususnya daerah pedesaan. Faktor ini adalah yang menyebabkan atau menjembatani mendasari kami mengeluarkan program pengentasan kemiskinan by name by address melalui kegiatan peningkatan pendapatan petani miskin. Hasil identifikasi, inventarisasi tahun 2023 ini kami mencoba intervensi 1.000 kepala keluarga petani miskin yang betul-betul masuk dalam desil 1 sesuai dengan data yang dikeluarkan Menko PMK. Bantuan ini secara total di Provinsi Sulawesi Tengah itu berjumlah 15 desa dari 4 kabupaten. Itu yang kami berikan bantuan pada tahun anggaran 2023 ini. Langkah-langkah yang diambil pada bantuan ini, kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan data dari Bapeda melalui data P3KE. Dari sana kami melihat kabupaten mana yang menjadi prioritas. Kemudian dari kabupaten tersebut kami melihat kecamatan mana yang paling terbanyak daripada data masyarakat ataupun petani miskin ini. Kemudian kami fokus lagi di antara desa-desa yang di dalam kecamatan tersebut, desa mana yang memiliki data terbanyak daripada tingkat kemiskinan ini, khususnya desil 1. Kemudian setelah kita mendapatkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada, kami melaksanakan sosialisasi di masing-masing desa atau beberapa desa yang kami kumpulkan di satu desa untuk mengikuti sosialisasi baik tentang maksud dan tujuan daripada bantuan maupun secara teknis ya, komoditi yang diberikan untuk dilakukan pada petani. Dari tahap itu kami melangkah pada pemberian bantuan. Ya, pemberian bantuan, namun kami klarifikasi lagi mana data-data yang
petaninya itu sudah tidak ada ataupun sudah meninggal dunia dan sebagainya, itu kami gantikan dengan petani yang lain. Nah, setelah itu kami berikan bantuan ini kepada para petani, dan tahap berikutnya adalah pengawalan secara teknis oleh penyuluh pertanian yang ada di lapangan. Dan kemudian kami adakan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan ini, apakah sudah ditanam atau belum. Kemudian apakah ada permasalahan atau tidak, itu kami akan upayakan langkah-langkah untuk selanjutnya. Adapun bantuan yang kami berikan kepada kelompok tani atau orang per orang ini dalam bentuk bantuan sarana prasarana dengan total jumlah dianggarkan pada saat awal 3,950.000 per orang. Berdasarkan inventarisasi, identifikasi, jumlah bantuan ini berubah menjadi 3.618.750. Bantuan yang diberikan dalam bentuk barang berupa benih jagung, bibit cabai rawit, pupuk urea, pupuk NPK, herbisida, insektisida, dan hand sprayer. Mengapa kami memberikan bantuan ini? Bukan masuk dalam program padi, karena perlu diketahui dalam intervensi untuk kelompok tani khususnya padi sawah, itu kami intervensinya dalam bentuk kelompok. Nah, dalam kelompok tani sekitar 30-40 orang dalam satu kelompok, itu berbeda-beda strata sosialnya. Ada yang di atas rata-rata dan ada yang di bawah rata-rata. Berdasarkan identifikasi lagi bahwa 4-5 orang dalam setiap kelompok tani itu merupakan petani yang sangat miskin. Tetapi kita tidak bisa intervensi satu persatu karena mereka terbentuk atau terwadahi dalam satu kelompok. Olehnya, program pengentasan kemiskinan by name by address itu kami intervensi ke varietas atau jenis tanaman di luar padi. Alhamdulillah tahun 2023 kami coba gerak cepat dan menyalurkan bantuan sebanyak 1.000 paket kepada individu petani yang dianggap sangat-sangat perlu diintervensi oleh pemerintah daerah. Bisa dibayangkan bahwa dengan mengentaskan kemiskinan sektor pertanian untuk 1.000 orang saja dari 199.000 data yang ada, itu membutuhkan 3,6 miliar. Ini merupakan angka yang fantastis. Olehnya, Pemda Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas TPH melakukan intervensi ini secara bertahap. Khususnya desil 1 yang dianggap sangat rentan, 49 ribuan atau 50 ribuan petani ini kita intervensi 1.000 orang tahap pertama di tahun 2023 sebanyak 3,6 miliar. Ini untuk program pengentasan kemiskinan. Kalau untuk hambatan sekarang ini di pertanian sebenarnya adalah cuaca sebenarnya. Nah, juga di samping itu kita juga sulit untuk mendapatkan bibit-bibit unggul. Terkadang kita hanya mengambil bibit dari yang pembeli jagung. Intinya kita berutang lah dulu begitu, dan kemudian kita pas setelah panen baru kita tebus lagi di sana. Karena minimnya bantuan kemarin sebelum ini dari pemerintah untuk mendapatkan bibit dan obat-obatan, jadi solusi yang kita lakukan hanya begitu saja untuk pengambilan bibit, pupuk.
Desa Baloas ini memang secara mayoritas petani, sebagian pegawai negeri, dan kebanyakan di sini dipenuhi oleh jumlah petani, kebanyakan petani. Harapan kami kepada para petani ini, bagaimana kita selaku masyarakat yang alhamdulillah pada saat ini sudah mendapat langsung bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi ya. Dan ini juga salah satu harapan kami pemerintah ini, salah satu bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Baloas. Jadi data DTKS tersebut berhubungan dengan ini sudah bantuan ini. Jadi dengan berlalunya waktu pasti angka kemiskinan di Desa Baloas akan menurun adanya bantuan semacam ini. Karena ini mengelola pertanahan, mengelola apa yang bisa menghasilkan untuk masyarakat. Makanya dengan harapan kami selaku pemerintah Desa Baloas sangat banyak terima kasih banyak ini dengan bantuan yang ada untuk masyarakat kami. Kemudian program kedua ini merupakan program yang vital juga untuk pencapaian visi dan misi Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu program pengentasan atau pencegahan stunting. Untuk penanggulangan stunting, khususnya kami di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, tahun 2021 dan 2022 serta 2023 ini mencoba mengembangkan salah satu jenis padi kaya gizi melalui bantuan benih varietas Impari IR Nutrising ke tingkat kelompok tani di Kabupaten Kota sasaran. Kami merupakan salah satu daerah yang meminta kepada Kementerian Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian agar kami diberi kesempatan mengaplikasikan varietas unggulan baru ini ke daerah-daerah, khususnya kabupaten-kabupaten yang berdasarkan data merupakan daerah yang prevalensi stuntingnya tertinggi. Saya mau kasih gambaran sedikit soal deskripsi Nutrising IR. Ini merupakan varietas unggulan baru yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian dan dilepas secara resmi oleh Bapak Menteri Pertanian sesuai dengan SK Pak Menteri nomor 168-HK-540-C-01 tahun 2019. Keunggulan yang dimiliki oleh padi atau beras IR Nutrising adalah memiliki kandungan unsur Z, Zn atau zinc mencapai 34,51 ppm dengan rata-rata kandungan 29,54 ppm atau lebih tinggi plus minus 25% daripada varietas lain. Nah, karena kandungan zincnya lebih tinggi, olehnya bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanganan stunting ataupun pencegahan, mengingat padi merupakan komoditas pangan utama. Olehnya, tahun 2021 kemarin kami coba intervensi varietas unggulan baru tersebut ke 3 kabupaten. Tahun 2021 kami intervensi di Donggala 300 hektar, Parigi Motong 300 hektar, dan Sigi 200 hektar. Tahun 2022 kami coba kembangkan ke Kabupaten Banggai seluas 1.100 hektar. Nah, perkiraan dengan asumsi dasar bahwa setiap hektar mampu menghasilkan 2 ton beras, kami bisa prediksi bahwa tahun 2021 dan 2022 kemarin jumlah luasan yang kami bantu melalui padi jenis Nutrising ini seluas 1.900 hektar. 1.900 hektar dikalikan dengan 2 ton beras, alhamdulillah bisa dihasilkan sebanyak 3.800 ton. Nah, menyahuti angka yang kami anggap fantastis ini, lewat Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu mengeluarkan surat himbauan ke pemerintah kabupaten kota agar memanfaatkan beras hasil pertanaman Nutrising
dialokasikan bagi ibu-ibu yang dalam kondisi hamil sebagai salah satu bentuk pencegahan stunting. Nah, kami juga rencana mengalokasikan 2023 padi jenis Nutrising ini ke 3 kabupaten. Banggai Kepulauan 150 hektar, Buol 350 hektar, dan Sigi seluas 500 hektar. Sehingga diproyeksikan 2023 ini juga ada sekitar 1.000 hektar tanaman padi yang akan menghasilkan beras Nutrising sebanyak 2.000 ton. Berbicara soal peningkatan produktivitas pertanian, kaitannya dengan pencegahan stunting dan pencegahan kemiskinan sangat erat. Nah, kami punya beberapa program untuknya sektor tanaman pangan hortikultura. Saya perlu kasih gambaran di sini bahwa ada salah satu program yang bisa mengikat ketiga program yang merupakan fokus dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Program peningkatan indeks pertanaman yang merupakan program kunci dari sektor pertanian secara nasional, itu salah satunya dengan program IP 400. Nah, IP 400 ini memberikan gambaran bahwa selama ini petani yang biasanya menanam setahun 1-2 kali, melalui IP 400 diharapkan terjadi peningkatan pertanaman dari 2 per tahun menjadi 3 bahkan 4 dalam setahun. Jika program ini berjalan sebagaimana mestinya, dan kami sudah programkan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2022 itu ada 10.000 hektar sasaran program IP 400 yang diupayakan pertanaman 4 kali dalam setahun. Bisa dikalkulasi bahwa dengan IP 400 terjadi peningkatan atau penambahan luas panen. Luas panen seluas 20.000 hektar, yang dulunya 20.000 sekarang menjadi 40.000 hektar. Nah, 20.000 hektar ini dengan sendirinya terjadi peningkatan pendapatan petani sektor tanaman pangan. Nah, jika dalam pelaksanaan IP 400 kita kombinasikan dengan penanaman FUB tadi, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program IP 400 sekaligus merupakan sumber energi baru bagi program penanggulangan stunting. Besar harapan kami dengan pelaksanaan program peningkatan IP 400 yang diharapkan menjadi pendobrak bagi peningkatan kesejahteraan petani, kemudian penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah, adalah semoga para petani yang memperoleh atau melaksanakan program ini bisa secara kontinu atau bersungguh-sungguh dalam mengaplikasikan program, karena program ini tidak akan berhasil jika saja petani tidak memberikan support dalam bentuk dukungan pelaksanaan program. Karena dengan adanya IP 400 secara hitung-hitungan tadi, kami bisa memberikan gambaran bahwa dalam 1 tahun ada peningkatan yang sangat signifikan. Ada puluhan miliar yang bisa petani peroleh dengan aplikasi program, sehingga memberikan tambahan penghasilan. Dan kemudian jenis atau varietas yang ditanami jika dikombinasikan dengan varietas unggulan baru Nutrising, otomatis sesuai dengan pepatah bahwa sekali mendayung 2-3 pulau, sekali melaksanakan program penanaman 2-3 program besar yang merupakan visi misi dari pimpinan kita Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bisa tercapai lewat sektor tanaman pangan dan hortikultura. Sekali lagi, kami sangat mengharapkan keseriusan dari kelompok tani ataupun para pelaku usaha di sektor pertanian dalam melaksanakan program yang pada akhirnya memberikan sumbangan peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di sekitar dan bagi Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.